Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Zainal Racan sebagai pengisi suara. Episode 3, TSJK 2. Selamat mendengarkan semuanya. Semua orang melihat ke arah Wina, tak terkecuali Alicia. Terima kasih Ayah dan terima kasih Ibu atas kejujuran hatimu. Setelah ini saya janji akan lebih semangat dan kuat lagi menghadap dunia, saut Alicia, memberanikan diri buka suara. Dia menatap ayah dan ibu mertuanya bergantian dengan senyum manis, seolah-olah dia baru saja mendapat pujian. Selamat malam semuanya. Lanjutnya kemudian bangkit dari duduknya, pergi dari ruang keluarga, lebih tepatnya ruangan pengintimidasian atas dirinya, alias sungguh muak dengan kenyataan satu itu. Anak perempuan penggoda, yang saat itu ia tak tahu jalan cerita yang sebenarnya. Tapi biarlah, toh mamanya juga sudah meninggalkannya seorang diri tanpa bukti apa-apa. Bahkan ia tidak tahu rupa mama kandungnya seperti apa. Selembar foto pun ia tak punya. Kamu kuat, Liz. Kamu kuat. Ini bukan apa-apa, Liz. Keadaan yang lebih mengerikan sudah biasa kamu lakukan, bukan untukmu. Bernolong menyemangati dirinya, namun bibirnya tak bergetar menahan tangisnya. Matanya sudah buram karena air mata yang membendung di pelupuk mata sepersekian detik. Selanjutnya, air matanya luruh begitu saja dari mata bulat hitam pekatnya yang tak mampu lagi membendung air matanya. Sungguh tragis nasibnya, keluar dari kandang macan namun terjebak dalam kandang singa. Tidak mau tenggelam dalam kesedihannya, ia memilih tidur lebih baik. Masih ada hari esok yang akan menyambutnya, entah masalah apa lagi, tapi ia sudah siap menghadapinya. Alicia masuk kamar, menuju lemari, mencari selimut, kemudian mengambil sebuah bantal untuk ia pakai tidur di sofa. Ya ia tidur di sofa, karena ia cukup tahu diri akan statusnya, yang hanya menumpang, jadi ia akan berusaha untuk tidak mengusik atau mengganggu kenyamanan orang lain karena kehadirannya. Tidak membutuhkan waktu lama, Alicia terlelap dalam damai di sofa. Meski agak sempit, tapi sofa itu cukup empuk dan nyaman baginya, daripada harus tidur di lantai. Selama setelahnya, Daniel memasuki kamar. Pandangannya menyapu kamar mencari sesuatu, dan bola matanya berhenti pada sebuah sofa di mana ada sebuah kudukan dibalut selimut sepenuhnya. Di sana yang menyerupai kepompong raksasa. Daniel melangkah pelan mendekat. Setelah sampai di sofa, dengan sekali tarikan, selimut itu terlepas dari tubuh Alicia dan berhasil membuat Alicia tercingkat kaget, kemudian terjatuh ke lantai. Sikunya membentur ujung kemeja kaca sampai darah segar keluar dari sana, dan bokongnya nyeri akibat benturan di lantai tadi. Au! Pekiknya, karena kaget juga karena kesakitan. Daniel menatapnya danar. Ia tidak peduli dengan kesakitan Alicia. Apa maumu? Setelah menetralkan emosinya, Alicia mendongak menatap tajam mata Daniel. Berani sekali menatapku dengan tajam itu, hah? Tentang Daniel, mencengkeram kuat rahang Alicia, sampai bibir Alicia terbuka dan maju ke depan. Kayak Donald bebek. Alicia tersentak. Ia gemetaran. Ia takut melihat Daniel dengan tatapan memangsanya. Yang bisa ia lakukan hanya mengalihkan pandangannya, menghindari mata Daniel. Maaf, cicitnya. Lagi-lagi, kata yang tidak pernah absen ia ucapkan setiap hari itu. Setiap hari ia selalu salah, meski ia tidak tahu kesalahannya apa yang dia lakukan. Daniel mengempas kasar tangannya dari wajah Alicia, hingga belakang kepala Alicia membentur lengan bawah pinggiran sofa Daniel. Daniel melangkah ke arah nakas dan mengambil map coklat di sana. Kemudian ia berbalik lagi ke arah sofa, melempar map di sana. Baca dan pahami, desisnya. Ia mengempaskan bongongnya di sofa dan bersekap dada. Alicia meraih map dan membukanya dengan was-was. Itu adalah surat perjanjian yang ia tanda tangani tadi pagi sebelum resmi jadi istri Daniel. Sekitar beberapa lembar ia pun membacanya. Perjanjian pernikahan. Pihak pertama, Daniel Prasetyo. Pihak kedua, Alicia Adaradinata. Lembar pertama. 1. Pihak pertama adalah aturan yang wajib bagi pihak kedua. Pihak pertama adalah aturan yang wajib bagi pihak kedua hingga nomor 15. Pihak pertama adalah aturan yang wajib bagi pihak kedua. What the hell? Dengan kalimat yang sama dengan nomor yang berbeda. Hati Alicia bingung. Ia menolak Daniel meminta penjelasan. Namun yang ditatap tak memiliki respon apapun. Alicia yang menghela nafas pelan. Ia tak punya pilihan lain selain melanjutkan membaca isi perjanjian. Lembar kedua. Pihak kedua wajib melaksanakan aturan dari pihak pertama. 2 hingga nomor 15. Pihak kedua wajib melaksanakan aturan dari pihak pertama. Lagi, batinnya lagi melirik arah Daniel yang terduduk dengan tenang di sofa.
Saat ini Alicia masih duduk di lantai, untung saja di sana ada karpet bulu yang tebal dan halus, hingga bokongnya tidak kedinginan bertemu langsung dengan lantai marmer. Alicia terus membaca, meski ia sudah tahu kalau inti perjanjian itu hanya satu saja, kata yang dia rubah di lembar ketiga. 1. Pihak pertama tidak menerima penolakan dalam bentuk apapun dari pihak kedua. 2. Nomor sampai 15 kalimat yang sama. Kan, meski malas Alicia terus melanjutkan karena mata seseorang terus mengawasinya. Lembar keempat. 1. Pihak kedua tidak akan menolak segala aturan dari pihak pertama hingga nomor 15. Bahkan, Andil tak lagi membaca nomor 2. Sampai nomor 15, ia hanya membaca nomor 1 dan langsung nomor 15. Toh isinya tetap sama. Lembar kelima. 1. Pihak pertama wajib mengatur apapun tentang pihak kedua. Pihak pertama wajib mengatur apapun tentang pihak kedua. Alicia menghela nafas panjang, kemudian menaruh lagi lembar perjanjian itu ke dalam map. Sudah. Lambat sekali, hanya membaca lembaran begitu saja sampai memakan waktu beberapa detik. Harusnya 2 detik beres. Serunya mengolok. Alicia menepiskan bibirnya. Hal semacam begini sudah tidak mempan melukai harga dirinya. Setelah menutup mata tersebut, Alicia kembali menegakkan tubuhnya untuk mendengar apa yang Kadin katakan selanjutnya. Cukup lama keheningan terjadi di antara keduanya, hingga sinyal Daniel membuat Alicia menoleh ke arahnya. Pandangan mata mereka terkunci, saling bertubrukan, mengunci bola mata masing-masing. Tidak tertahan lama-lama, karena Daniel mengendikkan dagunya ke arah sofa, menyeretkan Alicia untuk bangkit dan duduk di sana. Alicia melirik ke arah sofa. Ia mengerti maksud Daniel, hanya saja ia berdengeming. Karena lagi-lagi, ia harus tahu diri kalau ia tidak pantas duduk berdampingan dengan suaminya. Jadi dia masih duduk anteng di karpet lantai. Lalot ya tetap lalot, sinisnya, karena Alicia tidak bergerak sama sekali. Ia kira Alicia tidak mengerti maksudnya. Saya tahu posisi saya, makanya saya tetap di tempat, sautnya acuh. Cih, Daniel berhenti mendengarkan. Dasar bodoh. Batin Daniel melirik Alicia, memindah dari kaki hingga kepala. Baguslah, jadi, seolah meminta penjelasan. Alicia dibuang bingung. Ia menunggu untuk menerima peraturan selanjutnya. Namun kenapa ia malah diminta penjelasan? Ia mengerjap, berusaha menyimpulkan maksud tuan suaminya. Ia tidak yakin, namun tetap berbicara. Perintah Tuhan akan saya lakukan, tidak peduli apapun itu. Jelasnya mantap, namun ada banyak keraguan dalam hatinya. Bagus, Daniel langsung berdiri dan melangkah memasuki ruang ganti. Alicia menghela nafas kasar. Mungkin memang takdirnya jadi pelayan tak peduli dari mana ia berasal. Ia hanya akan menambah kesabaran lagi hidupnya. Jadi seorang istri alih-alih hanya seorang pelayan. Semangat untuk dirinya. Tuk, sebuah baju bertengkar di kepalanya. Alicia tersetak kaget karena tiba-tiba sebuah lemparan benda mengenai kepalanya. Yang tak lain pelakunya adalah si tuan suami. Siapkan baju tidurku bodoh, seru Daniel dengan mata melotot dan berhasil membuat Alicia kocar-kacir berlari menuju ruang ganti. Dasar lalot, umpatnya pada Alicia melewati tubuhnya. Oke para pendengar semua, episode ini telah selesai. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.